Teman-teman bisa lihat cuplikan ini. Ini merupakan sebenarnya saya pengen masuk sampai ke dalam untuk vihara ini untuk mengambil gambar visual gitu ya, untuk mengambil gambar tentang pemujaan-pemujaannya lebih dekat itu. Tapi pas kami mau masuk, kami dicegat sama orang viharanya karena saya nggak tahu ya, mungkin biasanya dicegat atau enggak. Spiritualisme bernama Ngo Van Chieu mengaku bahwa ia berhasil berkomunikasi dengan sesuatu yang disebutnya sebagai yang maha tinggi atau yang dianggap Tuhan saat itu. Ia merasa mendapat pencerahan. Saat itu pemeluk agama Kaudai didominasi oleh orang-orang yang menentang penjajahan Perancis dan Jepang. Bahkan kelompok komunis di sana berencana menghilangkan sekte keagamaan termasuk Kaudai. Halo guys, welcome back to my channel di Gautran Family di Cerita Ray. Oke teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan membuat sebuah playlist baru ya. Mungkin kedepannya saya akan membahas beberapa cerita tentang true crime atau tentang agama saya, agama Buddha di Tantrayana. Mungkin ada beberapa pengalaman mistis dengan ketemu dengan maha guru saya atau sekitarnya gitu ya. Dan juga mungkin tragedi atau beberapa cerita untuk kedepannya. Karena saya lihat banyak banget teman-teman yang suka dengan storytelling gitu ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan membahas storytelling di versi saya di Cerita Ray gitu ya. Jadi nanti album playlistnya saya akan membuat judulnya itu di Cerita Ray, oke? Dan maaf banget, saya lagi syuting di kamar ya. Jadi di belakang-belakang saya ini agak berantakan, jadi mohon dimaklumin aja. Mungkin kedepannya saya akan buat di tempat yang lebih oke gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang sebuah agama yang ada di negara Vietnam, yaitu agama Kaudai ya. Dan menurut situs resmi pemerintah Vietnam pada tahun 2019, sekitar 86% penduduk Vietnam ya terdaftar dengan status no religion atau tidak punya agama. Namun status tersebut bukan berarti mereka tidak mempercayai Tuhan atau ateis gitu ya. Nah, penduduk Vietnam yang terdaftar sebagai no religion ini mayoritas mempunyai keyakinan lokal secara formal. Mereka tidak terhitung sebagai pengikut agama tertentu. Sementara 14% warga Vietnam yang memeluk agama terbanyak adalah Katolik, lalu diikuti oleh Buddha, Protestan, dan Kaudai. Oke, gitu ya. Jadi, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, mohon maaf kepada teman-teman kalau misalkan saya ada mengucapkan kata-kata yang salah. Mohon dimaklumin, saya cuma ingin bersharing aja, berbagi info kepada teman-teman. Mungkin karena teman-teman sudah banyak yang menonton video saya di video minggu kemarin ya, tentang agama yang saya record pas saya lagi jalan-jalan sama keluarga istri saya. Dan itu merupakan agama yang sangat unik banget untuk dibahas ya. Karena pas saya pertama kali ke sana, saya kaget itu loh. Kok ada satu agama, apalagi di atasnya itu kayak mata gitu ya. Tapi di bawah matanya itu banyak banget orang-orang sucinya, kayak seperti yang ada di agama Katolik atau agama Kristen, yaitu Yesus Kristus gitu ya. Terus ada juga agama Konghucu yang memuja orang-orang sucinya, dan juga agama Buddha gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang sucinya itu di altar mereka gitu loh.
Jadi menurut saya sangat tertarik untuk membahas ini. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa tersinggung atau kurang bisa memahami pembahasan saya minta maaf banget. Saya tidak bermaksud apa-apa, cuma ingin berbagi dan sharing aja, oke ya. Nah, terus untuk berdasarkan informasi di artikel yang saya baca di internet gitu ya. Jadi di laman Britannica di Caudai merupakan gerakan keagamaan berasal dari Vietnam yang menerapkan sinkretisme agama gitu ya. Sinkretisme sendiri adalah penggabungan beberapa keyakinan menjadi satu, yang seperti saya bahas tadi ya. Dan kepercayaan ini merupakan konsep etika Konfusianisme. Gimana bacanya? Konfusianisme gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau misalkan saya agak belibet bacanya, karena jarang banget untuk membaca kata-kata tersebut ya. Jadi kepercayaan ini menggabungkan konsep etika Konfusianisme, praktik okultisme Tao, dan kepercayaan karma dari Buddha. Sistem organisasi Caudai dianggap mirip dengan agama Katolik Roma yang terdiri dari paus, kardinal, uskup, dan pendeta. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di video ini, saya sempat ke vihara ini pas lagi ada orang melakukan pemakaman ya, kayak ada saudaranya yang meninggal gitu. Jadi bacakan doa dulu upacaranya di vihara tersebut, di vihara Caudai, dan dipimpin dengan beberapa pemuka agamanya itu yang memakai seragam seperti uskup, pendeta, dan sebagainya. Tapi itu berwarna-warna. Jadi baju keagamaan mereka itu berbagai variasi, berbagai warna, berbagai model gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada warna kuning, biru, dan juga merah gitu ya. Nah, dalam Caudai, Tuhan dipresentasikan sebagai mata dalam segitiga, simbol yang muncul di bagian depan di kuil sekte tersebut. Ya, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pas saya masuk ke dalam viharanya itu, kelentengnya itu, di pas pintu depannya udah ada lambang kayak gini, dan di tengahnya itu ada mata. Jadi kurang lebih seperti Illuminati ya. Nah, jadi Caudai ini dibentuk pada tahun 1926 di Tay Ninh, di salah satu kota di negara Vietnam. Meskipun sudah berdiri lama ya, keyakinan ini baru diberikan pengakuan hukum pada tahun 1997 gitu loh. Jadi banyak yang beredar di media-media atau di situs-situs yang mengatakan pada keyakinan ini baru diberikan pengakuan hukum pada tahun 1997. Oke. Jadi pada tahun 1919 seorang administrator kolonial Prancis di Indochina sekaligus praktikal spiritualisme bernama Ngo Van Chieu ya itu ya, mengaku bahwa ia berhasil berkomunikasi dengan sesuatu yang disebutnya sebagai yang maha tinggi atau yang dianggap Tuhan saat itu. Ia merasa mendapat pencerahan gitu ya teman-teman. Nah, nama Caudai memiliki arti tempat tinggal yang tinggi atau menara tak beratap sebagai simbol yang mereka anggap Tuhan. Umumnya untuk orang-orang yang beragama di Vietnam itu, maupun mereka agama apapun ya, mereka pasti akan memasang altarnya itu di atas yang kayak altar yang lebih tinggi, maupun itu agama Katolik, Kristen, ataupun Buddha gitu ya. Pasti mereka akan memasang pemujaannya itu pasti ada di atas. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya yang ada di negara Vietnam, saya jalan-jalan, saya pernah sempat merecord video rumah saudara istri saya. Mereka pasti akan menyembah yang akan disembah itu pasang di tempat yang lebih tinggi itu. Jadi itu udah umum banget untuk orang-orang Vietnam ya. Jadi kalau untuk Caudai ini memiliki arti tempat tinggal yang tinggi itu memang udah nggak salah gitu ya. Nah, bagi para penganutnya, Caudai merupakan agama yang muncul untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Mereka percaya agama-agama yang sudah ada sebelumnya itu adalah hasil manifestasi satu Tuhan yang sama gitu loh.
Jadi kendati demikian, Kaudai mengadaptasi banyak konsep agama lain gitu. Jadi seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya yang tadi ya, tak hanya menjadi kelompok agama, Kaudai juga merupakan peran penting sebagai organisasi politik dan militer di era Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Saat itu pemeluk agama Kaudai didominasi oleh orang-orang yang menentang penjajahan Prancis dan Jepang. Bahkan kelompok komunis di sana berencana menghilangkan sekte keagamaan termasuk Kaudai. Jadi pas perang dulu di negara Vietnam itu, mereka sempat mau menghilangkan sekte keagamaan yang banyak di negara Vietnamnya, termasuk Kaudai. Dan Kaudai ini merupakan peran yang sangat penting sekali ya sebagai organisasi politik dan militer pada zaman saat itu gitu loh. Jadi mereka juga memerangi komunisme di negara tersebut ya. Jadi dulunya itu negara mereka itu berperang ya. Jadi utara sama selatan itu berperang. Setelah komunismenya itu hampir menguasai seluruh Vietnam, mereka ingin mengusir agama Kaudai ini. Dan tentunya penganut Kaudai tak mau hal itu terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak Prancis bekerja sama. Jadi di sini teman-teman pasti ada lihat fotonya yang kayak ini. Jadi mereka itu menganggap orang Prancis ini sebagai orang suci gitu ya. Jadi kayak di atas kepalanya ini kayak ada gelembung terang kayak lampu gitu ya, atau disebut dengan orang-orang suci lah ya. Jadi mereka menganggap orang Prancis juga sebagai orang yang suci. Hubungan dekat antara Kaudai dan Prancis inilah yang membuat banyak tokoh Prancis dipercaya sebagai tokoh suci dan pemeluk Kaudai. Nah, untuk singkat ceritanya, Kaudai berhasil menjadi salah satu kekuatan politik dan militer yang besar di Vietnam Selatan gitu. Sayangnya semasa itu Vietnam Selatan kalah perang sehingga seluruh negara dikuasai oleh komunis dan keberadaan Kaudai itu terancam. Gitu loh. Jadi pas Vietnam Selatan kalah dari Vietnam Utara, jadi seluruh negara dikuasai oleh komunis ya, dan keberadaan Kaudai itu terancam sekali gitu loh. Karena kekuatan militer agama Kaudai itu dulu sangat kuat banget ya. Sangat banyak banget pejuang-pejuangnya yang gagah, berani gitu loh. Nah, maka dari itu banyak penganut Kaudai yang memilih kabur ke luar negeri dan mengembangkan Kaudai di luar Vietnam gitu ya. Tepatnya di negara tetangga, yaitu Kamboja. Kayak tetanggaan Indonesia sama Malaysia gitu. Jadi bahkan kabarnya ajaran Kaudai juga tersebar sampai ke Eropa dan juga Amerika gitu loh. Jadi kalau untuk di negara yang saya tinggal sekarang di Kanada, saya masih belum tahu ada apa enggak. Saya pernah baca-baca di artikel dan cari-cari di YouTube juga, masih belum pernah ngelihat ada vihara ini di negara Kanada ya. Jadi mungkin masih belum masuk ke sini, atau mungkin sudah masuk, cuma kita masih belum tahu gitu ya. Karena di negara Kanada sini banyak banget agama-agama yang menurut saya aneh dan unik ya. Cuma saya nggak berani mengekspos aja, takut nanti saya salah ngomong atau apa gitu ya. Jadi kurang lebih begitu untuk penjelasan tentang agama Kaudai ini gitu ya. Jadi saya nggak berani membahas lebih lanjut lagi, takut banyak salah ngomong gitu ya. Cuma teman-teman bisa lihat di vlog saya ini, pas saya lagi ke vihara tersebut, teman-teman bisa lihat cuplikan ini. Ini merupakan sebenarnya saya pengen masuk sampai ke dalam untuk vihara ini, untuk mengambil gambar visual gitu ya, untuk mengambil gambar tentang pemujaan-pemujaannya lebih dekat itu. Tapi pas kami mau masuk, kami dicegat sama orang viharanya, karena saya nggak tahu ya, mungkin biasanya dicegat atau enggak, cuma pas hari itu saya pergi kenanya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat videonya.
Itu pada hari kami pergi itu bertepatan dengan upacara pemakamannya. Jadi mungkin maksud mereka kami nggak bisa masuk karena mungkin akan mengganggu pemakamannya. Tapi kalau untuk hari biasanya diizinkan masuk atau tidak, saya juga kurang tahu. Karena saya untuk hari berikutnya lagi saya nggak ke sana lagi karena saya udah pulang ke rumah kampung halaman istri saya yang di sebelah ibunya di beda provinsi lagi gitu loh. Jadi kita lagi mepet-mepet waktu banget ya. Dan teman-teman juga bisa lihat pas video saya sebelumnya itu mereka melakukan pemujaan doa dan penyembahannya ini kurang lebih seperti apa teman-teman bisa lihat di video ini gitu ya. Nah teman-teman, jadi untuk video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan mungkin teman-teman lebih tahu tentang agama Kaudai ini, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin kita saling berdiskusi atau bisa saling berbagi informasi tentang agama ini ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang baru subscribe di channel saya. Terima kasih banget dengan kehadiran teman-teman para subscriber baru. Terima kasih banget. Saya nggak bisa mengucapkan satu-satu. Yang saya tahu pada video saya yang kemarin-kemarin yang tentang pulang ke rumah kampung halaman rumah istri sebelah bapak mertua saya itu, saya menambah banyak banget subscriber baru ya. Jadi semoga teman-teman bisa stay di channel saya dan bisa menikmati video-video saya. Oke, jadi video-video saya ini tiap minggu saya akan mengupload 1 kali. Atau mungkin kedepannya kalau saya lebih banyak waktu lagi, mungkin saya akan mengupload 2 video dalam 1 minggu. Yang satu videonya itu tentang daily vlog saya, keluar jalan-jalan, dan satu videonya lagi untuk di playlist baru saya, yaitu cerita Ray gitu ya. Dan mungkin teman-teman barangkali ada yang mau sharing cerita atau cerita horor atau cerita tragedi, teman-teman bisa aja komen di bawah. Mungkin nanti kita bisa kontakkan atau ceritanya bisa kita bagikan kepada para subscriber saya gitu ya. Oke, jadi mungkin video saya cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir di video saya ini. Kalau saya ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Saya cuma ingin bersharing dan berbagi informasi aja kepada teman-teman. Oke, jadi see you in my next video, dan juga bye-bye.